ranking film terbaik yang pernah diproduksi industri perfilman Korea Selatan. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Industri perfilman Korea memang tidak ada habisnya. Mereka satu langkah lebih maju dibanding industri perfilman tanah air. Tak dapat dipungkiri jika film-film Korea lebih dinantikan oleh penggemar dari seluruh dunia. Pasalnya, film-film yang disajikan juga bukan film yang sekedar ingin meraih keuntungan, melainkan kesan dan pelajaran hidup yang diutamakan. Tak sedikit penonton yang lebih condong pada film Korea dibanding film Hollywood. Hal itu bukan tanpa alasan. Industri perfilman Korea punya ciri khas tersendiri yang menjadi nilai lebih terutama dalam pengolahan cerita yang membuat emosi penontonnya tumpah ruah. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 film Korea yang lebih bagus dari film Hollywood versi UBR Entertainment. The Man from Nowhere. The Man from Nowhere tayang perdana di Korea Selatan pada 5 Agustus 2010. Film ini berhasil menduduki posisi nomor 1 box office Korea pada pekan debut. Secara keseluruhan, lebih dari 6,1 juta tiket film ini terjual. Selain Won Bin dan Kim Se-ron, film ini juga dibintangi oleh Kim Hee-won, Kim Sung-oh, Kim Tae-hoon, Lee Jong-pil, serta Tanayong Wong Trakul. Film The Man from Nowhere disutradarai dan ditulis oleh Lee Jong-bum dan masuk dalam film terbaik Korea. Film ini mengisahkan seorang pemuda laki-laki bernama Cha Tae-sik yang diperankan oleh Won Bin, seorang pensiunan agen rahasia. Ia memiliki teman bernama Somi yang diperankan oleh Kim Se-ron, seorang gadis kecil yang tinggal berdekatan. Ibu sang gadis ternyata penari sekaligus pecandu narkoba. Masalah pun memuncak saat ibu Somi mencuri heroin dan malah tak sengaja menjual heroin yang berada dalam tas kamera pada Tae-sik. Alhasil Tae-sik pun terseret dalam bahaya yang mengancam nyawanya. Somi juga ikut diculik dalam kasus ini. My Sassy Girl. My Sassy Girl adalah film komedi terlaris Korea Selatan sepanjang masa di box office Korea yang melambungkan nama Jun Ji Hyun dan Cha Tae-hyun sebagai aktor dan aktris papan atas di negara tersebut. Film ini bisa dibilang sebagai film romance yang cukup aneh. Pasalnya, hubungan antar dua tokoh utama tidak ada sisi romantis-romantisnya. Yang ada hanya sikap si gadis yang terkesan egois, kasar, konyol, suka mempermainkan, bahkan menghina. Namun penontonnya akan dibuat terkejut pada bagian akhir hingga ending. Disinilah sisi romantisnya benar-benar terasa hangat. Dengan adegan-adegan menyegarkan, kisah cinta yang unik dan tak biasa, film ini berhasil menembus pasar dunia hingga dibuat ulang oleh berbagai negara. Di antaranya Amerika, India, Cina, Nepal, Filipina, Lituania, dan terbaru ada Indonesia yang juga ikut membuat ulang filmnya. Film ini ditulis dan diarahkan oleh sutradara Kwak Jae-yong yang juga menyutradarai film The Classic tahun 2003 dan Windstruck tahun 2004. A Taxi Driver. Film ini sangat menggambarkan bagaimana kejadian sebenarnya, yaitu tragedi gerakan demokratisasi Gwangju yang pecah di Gwangju pada 18 Mei tahun 1980. Hal yang akan membuat penontonnya berkesan adalah pesan dalam film ini, yaitu semua orang bisa menjadi pahlawan tanpa harus memiliki gelar yang tinggi. Film yang diangkat dari kisah nyata ini benar-benar menampilkan bahwa semua orang bisa menjadi pahlawan hanya karena rasa ingin keadilan dan kemanusiaan. Film ini tidak hanya menceritakan tentang kesedihan, tetapi juga ada selingan humor di dalamnya. Seperti tingkah Kim Man-sop yang konyol dan suka bernyanyi saat sedang menyetir taksinya. Salah satu yang harus diapresiasi adalah sinematografi A Taxi Driver yang begitu memukau. Situasi panas, skala militer represif bahkan melepaskan tembakan-tembakan ke mahasiswa, perempuan, dan orang lanjut usia di jalan ditunjukkan dengan amat baik, detail, dan terlihat sangat real. Belum lagi permainan efek suara yang berhasil menambah unsur dramatis dalam film ini. Seperti ketika adegan berlangsung tanpa ada efek suara sama sekali untuk menggambarkan kekosongan atau kehampaan dalam hidup karakter. Film ini sangat pantas jika disebut sebagai salah satu film terbaik Korea Selatan.
9. Taegugi The Brotherhood of War. The Brotherhood of War adalah film yang mengisahkan kakak adik yang berjuang di medan perang. Film ini berlatar belakang perang Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1950. Si kakak bertekad menjadi seorang letnan agar dapat memulangkan adiknya yang sakit-sakitan. Rencana ini pun berjalan lancar sampai ada serangan tiba-tiba saat seremonial pengangkatannya menjadi letnan. Ia diculik oleh pihak musuh sebagai tahanan perang. Karena tertekan mendapat stigma sebagai adik pengkhianat dari masyarakat sekitar, membuat si adik pun diam-diam berusaha mengembalikan kakaknya dari pihak musuh dengan cara mendaftarkan diri menjadi skuadron yang bertugas mengintai markas musuh. Film ini disutradarai oleh Kang Jae-gyu dan dibintangi oleh Won Bin, Jang Dong-gun, Lee Eun-joo, dan Choi Min-sik. Film yang menghabiskan budget sebesar 12,8 juta USD ini berhasil menyabet penghargaan dalam ajang Baeksang Art Awards di tahun 2004 sebagai film terbaik. Delapan, Silence. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di daerah Gwangju, Korea Selatan. Film yang rilis pada tahun 2011 ini mengisahkan perjuangan anak-anak difabel tuli untuk mendapatkan keadilan karena dilecehkan dan diperlakukan dengan keji di sekolah mereka. Disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk, film ini berhasil mengadu-adu emosi penontonnya hingga merasakan marah, kecewa, dan sedih di waktu yang bersamaan. Dibintangi oleh Gong Yoo sebagai tokoh utama yang akan menguak kisah film ini. Nuansa gelapnya mendukung suasana kian terasa kelam dan pilu. Walaupun bukan tipe film dengan cerita akhir yang banyak diharapkan oleh penonton, film ini setidaknya memberikan dampak besar pada hukum di Korea Selatan. Tujuh, Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring. Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring adalah film drama roman Korea yang dirilis pada tahun 2003 yang disutradarai dan naskahnya ditulis oleh Kim Ki-doo. Film yang mendapat nominasi Golden Satellite Award untuk Best Motion Picture Foreign Language ini mengusung sebuah sajian yang memperlihatkan ajaran-ajaran Buddhisme dalam kehidupan manusia. Namun sebenarnya pondasi dalam film ini mengenai Circle of Life, di mana hidup akan selalu berputar dan kembali ke awal. Tentunya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia mempunyai akibat yang mau tidak mau harus dirasakan oleh yang berbuat. Karena hidup terus berputar dan nantinya akan kembali lagi seperti pada awalnya. Dari musim ke musim, kita akan dibawa ikut merasakan perubahan demi perubahan yang melahirkan pelajaran hidup. Selain itu, yang menarik dari film ini adalah pencarian apa makna hidup ini sebenarnya. Sutradara tidak mendikte penonton untuk menghukum siapapun di sini. Setiap manusia punya cara sendiri untuk dekat dengan penciptanya maupun punya cara sendiri untuk mencari arti di dunia ini. Film ini dibintangi oleh Oh Young-soo, Kim Ki-doo, Kim Young-min, So Jae-kyung, dan banyak lainnya. Enam, The Handmaiden. Dirilis pada tahun 2016, film The Handmaiden bercerita tentang skenario penipuan yang dijalankan Fujiwara dan Okjo untuk mengelabui Hideko, putri bangsawan dari Jepang. Namun, siapa sangka penipuan tersebut justru berakhir dengan kejutan. Film ini merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel Inggris berjudul Fingersmith yang dirilis pada tahun 2002 oleh penulis Sarah Waters. Film dengan durasi 144 menit ini menghadirkan nuansa kelam dan suram, namun sekaligus indah dalam filmnya. Arsitektur bangunan bergaya Inggris dan Jepang menambah kesan indah dalam film ini. Apalagi dibalut dengan sinematografi yang ciamik memanjakan mata yang menonton film ini. Sedikit catatan, film ini banyak mengandung adegan vulgar, terutama adegan sesama jenis. Tak hanya sisi erotisme yang kuat ditonjolkan, sisi kekejaman dan sadis juga akan membuat penontonnya bergidik ngeri. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktris dan aktor kenamaan Korea Selatan seperti Kim Tae-ri, Kim Min-hee, Ha Jung-woo, hingga Choi Jin-woong. Film karya Park Chan-wook ini juga memenangkan sejumlah penghargaan, salah satunya pada penghargaan 71st British Academy Film Awards. The Handmaiden menang untuk kategori Best Film Not in the English Language. Lima, Hope.
Film Hope atau yang dikenal juga dengan judul Wish mengisahkan tentang kehidupan seorang anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan. Kisah dalam film ini diambil dari kisah nyata seorang anak gadis berusia 8 tahun yang menjadi korban pelecehan dan fisik oleh pria tak dikenal berumur 57 tahun yang terjadi pada tahun 2008 di Korea Selatan. Film yang rilis pada tahun 2013 ini disutradarai oleh Lee Jun-ik serta dibintangi oleh Sol Kyung-gu, Ji-won, dan Lee Rae. Film Hope mampu membawa emosi penonton untuk masuk ke dalam isi ceritanya. Dengan plotnya yang mendayu-dayu namun tidak membosankan. Banyak sekali adegan yang memilukan dan menyentuh hati. Meski film ini happy ending, tapi dalam kehidupan nyata, Na-young, si gadis kecil yang menjadi korban, masih menderita cacat fisik permanen dan luka mental mendalam. Sementara pelakunya sudah dibebaskan pada tahun 2020 lalu. Empat, Memories of Murder. Selain menjadi dalang di balik film fenomenal Parasite, sutradara Bong Joon-ho juga pernah menggarap sejumlah film populer lainnya seperti film Korea Memories of Murder. Memories of Murder sendiri diambil dari kisah nyata tentang pembunuhan berantai pertama yang terkonfirmasi di Korea Selatan, dengan periode kejadian antara tahun 1986 hingga 1991 di Hwasong, Provinsi Gyeonggi. Film sukses ini dibintangi oleh Song Kang-ho, Kim Sang-kyun, Kim Ro-ha, Song Jae-ho, dan Byun Hee-bong. Film ini berhasil membuat sisi misterinya sangat terasa. Semuanya sangat tersusun rapi dan membuat kita bertanya-tanya siapa pelaku sebenarnya. Tempo film ini juga berhasil terjaga dari awal sampai akhir, tidak ada bagian yang membuat ngantuk. Menjelang akhir film memang nuansanya semakin terasa serius, apalagi ketika dua detektif mulai dilanda kebimbangan dan rasa frustasi atas apa yang mereka lakukan. Tiga, Miracle in Cell Number 7. Miracle in Cell Number 7 sesuai dengan judulnya, memiliki arti kehadiran keajaiban di sel penjara nomor 7, di mana salah satu dari penghuninya adalah seorang pria cacat mental yang memiliki hati baik dan sangat menyayangi anak perempuan sematawayangnya yang berusia 6 tahun. Film rilisan tahun 2013 ini dikenal dengan kisahnya yang sangat mengharukan dan dapat membuat setiap orang yang menontonnya baper, sedih, dan meneteskan air mata. Ya, kita pasti lemah jika mengenai keluarga. Film super nyesek ini gak akan pernah bosan meski ditonton berulang-ulang. Selucu-lucunya kelakuan geng narapidana di film ini, tetap saja kita akan nangis sesenggukan setiap kali melihat adegan kemesraan antara Young-gu yang memiliki keterbelakangan mental dengan putri kesayangannya Yesung. Dua, Old Boy. Old Boy adalah film yang dirilis tahun 2003 yang akan ditayangkan kembali di bioskop setelah direstorasi ke dalam format 4K. Film yang disutradarai oleh Park Chan-wook ini diperankan oleh Choi Min-sik sebagai Oh Dae-soo, Yoo Ji-tae sebagai Lee Woo-jin, Kang Hye-jong sebagai Mi-do, Kim Byung-ok sebagai Mr. Han, dan Jin So-yeon sebagai Lee Soo-ah. Secara keseluruhan, film ini menggambarkan aksi Oh Dae-soo mencoba membalaskan dendamnya dan mencari tahu kesalahannya hingga orang lain mengurungnya selama 15 tahun. Dengan keseluruhan cerita diisi dengan aksi balas dendam, membuat penonton merasa mengikuti kehidupan Oh Dae-soo dan Lee Woo-jin hingga terbawa emosi yang mereka pendam. Film ini termasuk dalam kategori film terbaik yang pernah dibuat sepanjang masa dan telah mendapatkan penghargaan Grand Prix pada tahun 2004 di Cannes Film Festival. Film ini banyak menyuguhkan laga dan aksi mind-blowing yang sesuai dengan genrenya, yaitu action thriller. Saking suksesnya film Old Boy, Hollywood pun tertarik membuat ulang film ini, yaitu dengan disutradarai oleh Spike Lee dan dibintangi oleh Josh Brolin sebagai pemeran utamanya. Satu, Parasite. Parasite menjadi film yang mencatat sejarah dunia perfilman kala menjadi film Asia pertama yang menang film terbaik dalam ajang Oscar. Sebelum melenggang ke ajang penghargaan film tertinggi di dunia ini, Parasite sendiri telah mencatat sejumlah prestasi yang menunjukkan taringnya sebagai salah satu karya terbaik.
Sebut saja saat meraih penghargaan tertinggi di Festival Film Cannes Palme d'Or, film berbahasa asing terbaik di Golden Globe tahun 2020, Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture di SAG Award, hingga 2 piala di BAFTA Award. Biasanya film yang berasal dari wilayah Asia kurang mendapatkan perhatian di dunia internasional. Tapi Parasite mampu mematahkan stigma tersebut. Lewat ceritanya yang juga diangkat dari pengalaman pribadi sang sutradara hingga pengemasannya dan suasana yang membuat penonton terpesona. Film ini mengangkat isu sosial di Korea Selatan tentang kesenjangan hidup antara si kaya dan si miskin. Tak sesederhana itu, film ini akan menghadirkan plot twist terbaik. Penasaran? Coba deh tonton filmnya sekarang juga. Oke, itulah tadi 12 film Korea yang lebih bagus dari film Hollywood versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye!